Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang selalu Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di masa-masa pandemi COVID-19 hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, dan mudah-mudahan atas nikmat Allah ini hendaklah kita selalu menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pemirsa kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, hari ini kita melihat dan merasa secara langsung bagaimana situasi dan kondisi kita hidup hari ini. Tahap demi tahap sudah kita lewati, dari mulai diberlakukannya PSBB, tentunya dengan kondisi dan situasi yang lain pula. Kemudian setelah PSBB ini berakhir, muncul lagi periode atau masa berikutnya yang disebut dengan new normal. Hari ini alhamdulillah Kota Dumai berada di tahap new normal ini. Artinya pemerintah kita selalu meminta dan menganjurkan kita, meskipun kita dalam kondisi new normal hari ini, maka hendaklah kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Para pemirsa kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, berbicara tentang situasi hari ini pula, maka tak lepas rasanya dari persoalan kebersihan. Hari ini kita dituntut bagaimana kita bisa menjalani periode dan masa-masa hari ini, dalam masa new normal ini, dalam hal bagaimana kita bisa menjaga kebersihan itu sendiri. Sebab dari protokol kesehatan yang disampaikan kepada kita, yang pertama kita diminta untuk agar selalu bisa memakai masker. Tujuan masker ini tentu adalah bagaimana setiap udara yang kita hirup ini adalah udara yang sehat, udara yang bersih, sehingga kita terhindar dari yang namanya dampak ataupun virus corona atau COVID-19 ini. Kemudian kita juga dianjurkan mencuci tangan. Tujuannya adalah bagaimana kita ini bisa selalu hidup dengan keadaan bersih. Dan kita juga diminta dan dihimbau agar selalu menjaga physical distancing. Artinya bagaimana kita bisa menjaga jarak kita daripada saudara-saudara kita. Nah, hari ini pula kita akan membahas dari segi perspektif hukum Islam. Sesungguhnya jauh sebelum masa-masa pandemi COVID-19 ini terjadi, ternyata tahukah kita semua bahwasanya apa yang dihimbau oleh pemerintah kita ini sudah jauh-jauh hari diimbau oleh agama yang kita cintai ini, yaitu agama Islam khususnya. Kita lihat bagaimana Islam menjaga kebersihan itu terhadap setiap umatnya. Bahkan dalam hal rukun pelaksanaan rukun Islam, sebutlah mengucapkan syahadat, sebutlah melaksanakan solat, sebutlah itu melaksanakan membayar zakat, melaksanakan ibadah puasa, sampai untuk melaksanakan ibadah haji ke rumah Allah yang ada di Mekah sana. Semua itu tentu tidak terlepas dari yang namanya kebersihan. Dalam Islam ada aturannya. Ketika ada seorang non-muslim ingin memutuskan untuk hijrah ke dalam agama Islam, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana bisa hati bersih, atau dengan bahasa lainnya bersih jiwa, bersih rohani, dan bersih jasmani. Bagaimana seperti itu? Makanya ketika seseorang hendak mau mengucapkan syahadat untuk masuk ke dalam agama Islam, maka yang dianjurkan adalah mandilah terlebih dahulu. baru setelah itu mengucapkan syahadat. Begitu juga dalam persoalan solat.
Bisa-bisa saja hari ini orang pingin sholat, dia sudah Islam, dia sudah Muslim, dia masuk ke masjid atau dia ambil di rumahnya sajadah, dia kembangkan, kemudian dia sholat. Sah-sah saja, bisa saja. Tetapi tidak seperti itu aturan yang diajarkan oleh Islam. Yang diajarkan oleh Islam adalah sebelum sholat, maka bersucilah dulu, bersih dulu. Bagaimana cara bersihnya? Diajarkan dengan cara wudhu. Begitu juga dalam persoalan pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa yang dihimbau dalam hal untuk pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa ada bahasa ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa tidak langsung kalimat ya ayyuhal muslimun? Kenapa tidak seperti itu juga? Sebab makna yang terkandung di dalamnya adalah syarat orang melaksanakan ibadah puasa itu adalah seorang mukmin syaratnya. Dan tentu syarat menjadi seorang mukmin itu adalah orang yang bersih fisiknya, bersih jasadnya, dan bersih juga hatinya. Ketika bisa menggabungkan bersih secara rohani, bersih secara jasmani, insya Allah ibadah itu akan terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan rukun-rukun Islam yang lainnya. Kaum muslimin wa muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini ternyata ketika kita berada dalam kondisi new normal hari ini, ternyata hal ini tidak bisa, situasi ini kita pisahkan daripada amalan-amalan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Tidak ada salahnya tidak ada beratnya hari ini. Artinya adalah ketika kita laksanakan ibadah ini dengan benar, ketika kita laksanakan amalan-amalan ajaran agama kita ini dengan benar, maka tidak akan ada beratnya di sana untuk melaksanakan himbauan daripada pemerintah untuk melakukan 3 hal ini minimal. Yang pertama adalah physical distancing, jaga jarak. Yang kedua adalah cuci tangan. Yang ketiga adalah memakai masker. Tidak ada persoalan. Yang akan menjadi persoalan adalah tentu nanti orang yang enggan melakukan ini adalah orang yang tidak mau menjaga dirinya daripada kebersihan. Makanya dalam sebuah ungkapan yang bukan hadis, dalam sebuah ungkapan dikatakan an-nazafatul minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kenapa ada kalimat ini? Hal ini dikarenakan seorang yang mengaku beriman, maka pastilah itu hatinya bersih dan jasadnya akan bersih. Kalau kita pisah-pisah, tidak bisa. Orang yang jasadnya bersih tetapi hatinya tidak bersih, maka itu bukanlah orang yang beriman. Dan orang yang hatinya dia katakan bersih tetapi jasadnya, fisiklinya tidak bersih, belum tentu juga bisa dikatakan itu orang beriman. Terakhir, kita ambil dan kutip dalam hadis yang diriwayatkan oleh para imam kita, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman dengan lafaz yang lain. Insya Allah kita sebagai warga Dumai hari ini, mudah-mudahan dengan keimanan hati kita, dengan kebersihan hati kita, dengan kebersihan fisikli kita, mari bersama-sama kita tolak dan kita lawan yang namanya COVID-19 ini, virus corona ini. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, tentunya dengan satu kata lagi, jangan pernah sombong. Sekali lagi kita ingatkan, jangan pernah sombong. Apa maksudnya sombong? Ketika dihimbau oleh pakar kesehatan pakai masker, kita tidak mau memakai masker. Ketika dihimbau oleh pakar kesehatan untuk melaksanakan dan menjaga jarak dengan istilah physical distancing, dengan kita melanggar aturan itu. Ketika kita dihimbau oleh pakar kesehatan cuci tangan, kita enggan untuk cuci tangan. Sesungguhnya jangan-jangan dari enggannya kita melaksanakan himbauan itu, kita sudah menjadi orang-orang yang sombong. Ingat, iblis diusir dari surga karena kesombongan. Abraha raja terkutuk dengan bala tentara gajahnya dihancurkan oleh Allah karena kesombongan. Fir'aun la'natullah dimatikan dalam keadaan hina oleh Allah karena
sifat kesombongan itu. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang sombong, dan kita bisa menjadi orang yang selalu menjaga kebersihan secara jasmani dan juga kebersihan secara rohani kita. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah singkat atau himbauan ataupun apapun namanya hari ini yang disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Dan mari kita jaga Kota Dumai ini, kita jaga masyarakat Kota Dumai ini, kita jaga keluarga kita jaga anak-anak kita jaga saudara-saudara kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.